Apa sih bagaimana cara yang mungkin bisa diberikan kepada siswa atau adik-adik kelas atau mungkin orang tua mungkin ya, supaya nanti kasih tahu ke anaknya cara belajar yang baik yang memang perlu dibagikan kepada orang dalam matematika gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya menurut aku tidak ada cara belajar yang buruk gitu ya. Jadi cara belajar yang mungkin berguna bagi aku mungkin tidak berguna bagi orang lain. Tapi secara umum menurut aku ada beberapa poin yang harus digarisbawahi gitu lah. Yang pertama itu konsisten. Ya. Kita itu nggak perlu lah belajar, menurut aku ya nggak perlu belajar sampai jam 2 pagi gitu, jam 3 pagi. Yang penting itu kita konsisten. Setiap hari? Tiap hari kita harus review materi, kita ngerjain latihan soal. Kembali lagi di podcast AGS dengan saya, Theophilus Magung. Episode kali ini saya ngobrol lagi dengan anak SMAK Penabur Gading Serpong yang sudah meraih prestasi, yaitu meraih medali emas OSN dari 23 bidang matematika. Boleh perkenalkan diri dulu, nama lengkap, nama panggilan, terus kelas berapa begitu ya, boleh ya, silakan. Oke, kenalin, nama aku Kevin Adi Senjaya. Aku saat ini adalah siswa Brilliant Class batch yang ke-16 dan pada saat ini sedang ada di kelas yang ke-11. Kelas 11 Brilliant Class. Oke, baik Kevin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah mau bergabung di podcast AGS untuk ngobrol-ngobrol dengan saya gitu ya. Dan juga saya mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh Kevin, yang dimana sudah meraih prestasi yaitu medali emas di OSN bidang matematika. Medali emas di bidang matematika di OSN kemarin ya. Iya. Seperti boleh ditunjukin dong medalinya. Nah ini dia, boleh ditunjukin ke kamera. Ini dia medali emas yang diraih oleh Kevin, yang dimana sudah mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang dilaksanakan di Bogor kemarin ya. Boleh saya pinjam dulu. Nah ini dia medalinya. Medali emas tentunya yang diraih oleh Kevin gitu ya. Nah, Vin, saya pengen tanya-tanya berkaitan dengan proses kamu ya, bagaimana yang sudah dilakukan oleh Kevin, cara belajar dan juga proses di Bogor kemarin sehingga akhirnya Kevin sudah meraih medali emas di Olimpiade Sains Nasional gitu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan dari awalnya, mungkin dari tingkat SMA atau tingkat sekolah dulu, setelah itu ke tingkat kabupaten, lalu provinsi, dan akhirnya nasional gitu ya. Boleh. Jadi kalau ingin membahas mengenai OSN gitu ya, kita harus tarik kurang lebih ya setahun yang lalu gitu. 1-2 tahun yang lalu ketika aku baru pertama kali masuk ke Brilliant Class. Pada saat itu sebenarnya aku itu sudah mengikuti OSN SMA pada saat aku SMP gitu. Oh, sebentar dulu. Sudah mengikuti Olimpiade SMA waktu SMP? Ya. Mungkin ini bisa diceritain dulu gimana ceritanya, padahal kamu masih SMP tetapi sudah mengikuti Olimpiade matematika di SMA. Oke, kalau ceritanya sebenarnya gini. Pada saat SMP itu, waktu itu saya ikut OSN yang pada saat itu namanya KSN gitu. Pada saat saya kelas 7. Kelas 7 SMP. Dan pada saat itu puji syukur dapat medali perunggu pada saat itu. Dan oleh karena itu, saya kelas 8 udah nggak boleh ikut lagi. Oke, karena sudah meraih medali. Maka dari itu, semenjak kelas 7 itu saya sudah persiapan buat OSN SMA gitu. Soalnya SMP-nya udah nggak bisa lagi kan. Oh iya, karena sudah meraih medali. Terus? Nah, maka dari itu pas kelas 9, ternyata aturan OSN SMA itu, siswa SMP kelas 9 boleh ikut. Makanya pas saya SMP kelas 9, saya ikut OSN. Nah, setelah saya ikut OSN pada saat saya kelas 9, ternyata karena COVID gitu ya, OSN itu ada ketunda. Jadi saya ikut OSN-nya itu pada saat itu OSK dulu gitu kan. Pada saat saya kelas 10. Jadi pas kelas 10 awal saya masuk bulan kelas, itu saya ada OSN. OSN-nya itu gimana? Jadi karena saya terdaftarnya masih sebagai siswa dari sekolah saya yang lama, SMP, pada saat itu di Lampung gitu. Jadi saya sempat pada saat lomba saya balik ke Lampung gitu. Saya lomba saya balik ke sini lagi. Padahal udah SMA ini ceritanya. Tapi masih tercatat sebagai peserta yang dari SMP sebelumnya. Dan pada saat itu syukurnya dapat medali lagi. Medali perunggu. Perunggu, oke.
Maka dari itu, karena saya udah dapat perunggu pada tahun lalu gitu ya, pada tahun ini saya langsung ke tahap provinsi, nggak tahap kabupaten kota lagi. Langsung skip. Artinya kalau sudah meraih prestasi medali ya, untuk tingkat sebelumnya, ya di SMP, di SMA dalam hal ini tidak ikut lagi dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten, langsung ke provinsi. Oh, enggak. Atau gimana? SMP-nya nggak ngaruh, tapi kan pada saat itu pas saya SMP kan saya ikut SMA-nya kan. Oh iya ya. Nah, ya itu yang bikin saya nggak usah nggak usah OSN tingkat kabupaten kota lagi. Jadi langsung ke provinsi karena sudah meraih prestasi sebelumnya yaitu medali perunggu. Ya, tapi tiap bidang beda-beda. Ini kebetulan matematika punya peraturan seperti itu. Oke, setiap pelajaran lain atau bidang lain memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ya. Untuk matematika sendiri modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu. Oh, menarik juga. Jadi nggak usah dari bawah lagi, jadi harus langsung ke provinsi lagi karena sudah terbukti bahwa memang anak ini atau kamu sudah meraih prestasi atau sudah boleh dikatakan sudah bagus dalam hal ini gitu ya. Nah, dari provinsi nih prosesnya bagaimana? Nah, jujur pas sebelum provinsi itu saya ada takut. Ah, takutnya kenapa? Takutnya itu gini, soalnya cerita masalah OSK dulu gitu ya. Misalnya OSK ke OSP atau Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota ke provinsi gitu, itu maksimal tiap sekolah itu 3 anak. Maksimal dalam satu sekolah 3 anak. Nah, terus? Jadi ada masalah kuota di situ. Kalau misalkan yang lolos lebih dari 3 anak, nggak boleh dipotong, cuma 3 anak yang lolos. Hanya 3 anak saja. Terus? Nah, tapi kan saya dapat free pass ke OSP kan waktu itu kan. Jadi BPK Penabur Semak Penabur Gading Serpong ini 4 anak matematikanya. Jadinya? Nah, bisa kan? Tetap nggak apa-apa, soalnya kan saya free pass. Oh, itu boleh. Oke. Jadi tidak terkena masalah kuota di situ. Tapi dari OSP ke OSN ini, setiap sekolah cuma kuotanya 2. Setiap sekolah yang lain 2 tetap? Kita juga 2. Makanya pada saat itu kan OSP-nya berempat nih. Tapi yang bisa lolos ke nasional cuma 2. Oh, yang bisa lolos ke nasional cuma 2. Ya, terus. Makanya jadi kalau dibilang saya takut sama pesaing yang lain, enggak. Tapi saya takut sama anak-anak SMAK GS gitu. Takut takut balap gitu sama anak-anak SMAK GS yang lain gitu kan. Soalnya kan ada teman-teman saya juga gitu. Berarti di antara sekolah sendiri di SMAK Penabur Gading Serpong sendiri punya persaingan yang cukup ketat juga untuk bisa meraih ke nasional. Betul. Itu yang membuat kamu agak takut begitu ya? Agak takut tiba-tiba misalkan harinya saya kurang perform gitu kan, kurang baik. Dan ternyata teman-teman saya lebih baik kan bisa kena kuota sekolah gitu. Jadi kuota nasional takutnya nggak kepilih ke nasional ya? Terus apa yang dilakukan waktu itu? Nah, karena takut di situ, jadi saya bisa bilang belajar paling gila saya atau paling berat saya itu dari persiapan OSP itu sendiri. Saya bisa belajar itu dari pulang sekolah, belajar. Abis itu kan saya anak asrama, jadi ada makan malam dan renungan di asrama. Terus jam 8 ke atas itu saya belajar lagi. Belajarnya sampai capek. Belajar sampai capek itu jam berapa itu? Kadang-kadang jam 11 saya udah capek. Tapi bisa kadang-kadang sampai 11.30 gitu. Tapi kebanyakan sampai jam 11. 11 itu udah paling mentok lah sebenarnya. Sampai 11. Di sekolah belajar matematika, pulang juga hanya mandi makan, setelah itu belajar lagi untuk matematika. Ya. Persiapannya luar biasa ya? Nggak capek itu? Capek mah ada, tapi ya udah oke lah, kayak nggak lama juga kan sebenarnya. Saya persiapan OSP itu kalau lebih 1 bulan gitu. Jadi nggak capek-capek juga sebenarnya. Akhirnya lolos di provinsi? Lolos. Juara berapa di provinsi? Gini, kalau yang terbuka secara umum untuk OSP itu hanya peringkat provinsi. Jadi saya itu kebetulan dapat juara 1 provinsi Banten. Juara 1 provinsi Banten. Si Kevin ini juara 1 provinsi Banten, artinya nomor 1 seprovinsi gitu ya? Luar biasa. Saya dengar-dengar gitu. Kan salah satu juri matematika itu kan ada YouTube-nya, bikin channel YouTube juga. Dan di situ saya dengar dari teman saya disebutkan kalau peringkat 1 nasional itu dari Banten. Kamu sendiri? Nah, sebutannya dari Banten, tapi sebutannya saya juara 1 Banten, ya otomatis dong. Otomatis saya juga juara 1 nasional gitu. Kabarnya seperti itu. Kabarnya seperti itu ya. Dan ternyata dari sekian banyak yang ikut dari setiap provinsi, ternyata nomor 1 dari setiap banyak yang ikut di OSP, yaitu dari Banten sendiri. Ya tentunya yang nomor 1 dari Banten yaitu Kevin. Ya luar biasa. Selamat sekali lagi gitu ya. Terus. Nah, terus keluar pengumuman OSP, lolos, persiapanlah ke OSN gitu ya. Nah, persiapan OSN ini. Jujur saya persiapan OSN lebih santai. Kenapa demikian? Lebih santai soalnya
nggak ada kuota sekolah, dan menurut saya gitu, saya udah lumayan mantep lah di situ. Jadi saya belajarnya paling sama pulang sekolah, tapi paling saya cuma belajar sampai jam 10.30 gitu udah tidur. Udah nggak gitu nge-push banget, tapi konsisten gitu, tiap hari tetap belajar. Jadi kalau dihitung-hitung secara jam belajar gitu, sepulang sekolah saya paling cuma belajar matematika itu kurang lebih 4-5 jam. Oke. Gitu. Satu hari 4-5 jam. Beda dengan persiapan yang tadi yang dimana takut kuota nggak cukup tadi itu jauh lebih lama belajarnya seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya lolos ke nasional. Boleh diceritain dong bagaimana proses di Bogor kemarin atau di tingkat nasional kemarin sehingga akhirnya meraih medali emas bidang matematika yang menurut saya ini merupakan pelajaran yang sangat sulit gitu di masa SMA gitu ya. Bagaimana ini? Boleh. Jadi sebenarnya sebelum pergi ke OSN di Bogor kan waktu itu kan, satu minggu sebelumnya itu saya udah banyak istirahatnya. Oke. Jadi bisa dibilang 1 minggu sebelum saya OSN itu saya udah hampir nggak belajar. Hampir nggak belajar? Iya, malahan hampir nggak belajar. Saya malah belajar hal-hal lain. Saya malah belajar biologi, fisika gitu-gitu. Kenapa? Soalnya beberapa kejadian gitu ya. Saya pernah kejadian, saya belajar terus gitu sampai H-1 lomba. Pas lombanya kecapean gitu, otaknya malah ngeblank. Oh, oke. Karena mungkin setiap orang beda-beda kali ya. Kamu sendiri cara belajarnya seperti itu. Jadi saya nge-push dulu sebelum-sebelumnya udah belajar gitu. Tadi 4-5 jam per hari gitu. Tapi seminggu atau ya kurang lebih 5 hari sebelum lombanya saya istirahat. Istirahat? Ya. Hanya belajar pelajaran lain gitu doang, santai-santai doang gitu ya. Oke. Soalnya biasanya kan kalau yang lain itu justru Hamin berapa itu betul-betul belajar dengan baik gitu ya. Ada pengalaman apa sebelumnya? Sebelumnya itu saya pernah gitu ikut suatu lomba dan dimana itu belajarnya sampai H-1 bahkan sampai malam. Pas lombanya entah kenapa malah otak saya nggak jalan. Pas latihan saya bisa dibilang cukup bagus gitu hasilnya, tapi pas lombanya malah ngeblank gitu. Dan hasilnya tidak maksimal gitu. Dari situ kamu bisa belajar dan juga membuat strategi H-5 ya? Ya H-5 lah. H-5 udah santai-santai aja gitu ya. Bukan berarti nggak belajar ya, tetap belajar. Tetap lihat-lihat gitu lah ya. Tapi ya santai-santai gitu lah, nggak sampai 4-5 jam tadi gitu, enggak. Oke. Artinya kan jangan sampai juga capean atau semua tenaga urus ke sana, akhirnya pas lombanya juga tidak punya semangat atau justru tenaga kita udah habis di situ gitu. Betul. Ya. Pikiran juga demikian gitu ya. Nah, di sana seperti apa? Oke, saya berangkat ke Bogor itu bareng teman saya berempat, yaitu Caitlin, Brandon sama Halbert gitu. Kita berangkat ke sana bareng. Nyampe hotel, ternyata saya kan anak matematika dari GS ada 2, saya sama Rifli. Dan Rifli ini udah nyampe di hotelnya duluan gitu. Soalnya kan dia berangkat H-1, Rifli itu udah berangkat H-1, jadi dia ternyata udah check-in saya. Jadi saya datang enak lah, langsung kamar sama dia, saya istirahat. Udah, di satu gitu doang, saya istirahat doang di sana. Hasil keberangkatan nyampe sana istirahat doang. Belajar nggak? Review doang. Review. Cuman baca-baca sedikit-sedikit gitu ya. Oke. Masuk ke hari kedua itu pembukaan. Seingat saya ya, hari kedua itu pembukaan. Kita pembukaan itu ke IPB. Di Universitas IPB. Kita ke sana, pembukaan, selesai pembukaan balik kan. Balik itu udah lumayan siang. Balik lagi, saya balik ke hotel, saya tidur. Bisa tidur nih WS? Bisa. Dan selesai makan malam baru saya latihan lagi. Yang penting otaknya nggak karatan doang. Otaknya masih lancar gitu. Masih oke lah ya. Nah, hari berikutnya baru tes. Yang dites pertama itu materi apa? Oke, bisa dikasih tahu. Kalau matematika ini dari OSK, OSP, OSN, materinya sama, cuma ada 4. Apa saja itu? Aljabar, kombinatorika, geometri, sama teori bilangan. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nih antara keempat materi ini supaya penonton tahu yang mungkin yang ikut Olimpiade Matematika nanti bisa ngerti ya apa saja materi yang perlu dipersiapkan. Dijelasin sedikit dari 4 materi yang dites dari tingkat kabupaten sampai nasional gitu. Oke, sederhananya aja gitu ya misalkan. Aljabar itu berbicara mengenai bilangan real gitu loh. Kebanyakan kalau di OSN itu bilangan real, walaupun ada beberapa bilangan kompleks tapi kebanyakan bilangan real. Dan di mana aljabar itu kalau bagi saya bagi jadi 3 subbab. Polinomial, fungsi sama ketersamaan. Walaupun ada lagi beberapa bab yang sebutannya pisah-pisahan, lepas-lepasan gitulah. Tapi saya suka nyebut aljabar itu 3 bab ini. Habis itu kalau teori bilangan itu berbicara mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat di mana
perpecahan materi teori bilangan ini ada misalkan sisa keterbagian. Habis itu ada beberapa teorema misalkan Fermat-Little theorem dan juga teorema Euler gitu dan beberapa teorema lainnya gitu. Habis itu kalau kombinatorika itu berbicara mengenai kombinasi-kombinasi peluang. Habis itu juga ada teori permainan atau game teori, ada invarian dan lain-lainnya. Terakhir geometri, ini bab yang saya paling nggak bisa. Susah memang ya? Enggak, bagi kebanyakan anak SMA gitu, yang OSN SMA bilang geometri ini paling gampang. Paling gampang. Tapi bagi saya paling susah. Kenapa demikian? Apa yang membuat kamu itu suatu materi yang cukup susah? Nggak tahu, saya dari SMP nggak suka banget sama geometri. Geometri kan gambar-gambar gitu kan. Misalkan gambar, habis itu misalkan mengenai siklis, terus ada homoteti itu misalkan perpanjangan gitu-gitu, garis bagi, garis tinggi gitu. Saya entah kenapa nggak bisa aja gitu. Dan kalau saya ngerjain soal geometri, kebanyakan itu anak OSN Mat gitu ya, suka bilang pakai teori gelap Cara gelap itu sebenarnya nguli gitu lah. Nguli, kalau mungkin di SMA kita pernah belajar mengenai materi koordinat kartesius. Jadi saya ngerjain soal geometri itu dengan koordinat kartesius, padahal kan sebenarnya kebanyakan soal geometri itu dibuat dengan tujuannya itu dikerjakan dengan sebutannya cara sintetik gitu lah, cara bener gitu. Tapi saya bisa dibilang kalau anak matematika sebutnya ngedes gitu, kayak nguli gitu lah sebutannya, soalnya gitu. Tapi ya tetap bisa, ya udah kenapa enggak gitu kan. Nah, di hari pertama tes langsung kasih tahu hasil? Enggak. Jadi hari pertama tes itu kita seingat saya itu 4 jam. 4 jam. 4 jam mengerjakan 4 soal. 4 soal 4 jam. Betul. 1 jam 1 soal. Iya. Kevin sendiri bisa selesaiin semua 4-4-nya. Hari pertama puji Tuhan saya selesai. Selesai 4-4-nya. Selesai 4-4-nya. Bisa dijawab. Bisa dijawab dan selesai ditulis. Selesai juga ditulis. Selesai ditulis. Jadi setelah selesai hari pertama kan kita anak OSN Mat kan selesai itu biasanya ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Nanya soal nomor 1 gimana, nomor 2 gimana gitu, bisa apa enggak. Dan kebetulan jawaban saya sama kayak yang lain. Jadi seneng gitu ya? Saya cukup yakin jawaban saya benar. Tapi nggak tahu penulisannya benar apa enggak. Soalnya matematika itu satu soal nilainya 7 poin. Jadi satu hari kan 4 soal 28 poin. Saya cukup yakin jawaban saya benar, tapi saya takut saya salah nulis. Soalnya banyak banget kasus di mana jawaban benar, tapi misalkan lupa nulis kasus. Lupa nulis, bukan beda, lebih ke kurang nulis kasus, salah menggunakan rumus gitu, salah menggunakan algoritma, salah klaim, dan lain-lain yang membuat nilainya jadi turun. Atau bahkan mungkin jawabannya benar, tapi nilai cuma 1 itu ada kasusnya. Jadi saya takutnya sebenarnya cuma di situ. Tapi untuk jawabannya saya cukup yakin saya benar. Gitu. Nah, hari pertama sudah selesai 4 jam 4 soal, sangat banyak gitu ya. Maksudnya 4 soal doang tapi justru diselesaikan selama 4 jam gitu ya. Nah, hari kedua? Hari kedua sama, masih 4 soal 4 jam lagi. 4 soal 4 jam lagi. Bedanya dengan hari pertama apa? Nggak ada. Soalnya sama-sama uraian. Dan mungkin kalau orang mikirnya 1 soal 1 jam soalnya panjang gitu ya. Matematika enggak. 4 soal itu sama di satu kertas. Cuma satu kertas di print, bahkan nggak full gitu. Kita nggak ada cover apa-apa, jadi kayak jurinya cuma datang ngebagiin satu kertas dan udah itu doang, kayak tugas silakan dikerjakan gitu ya. Itu doang, satu kertas itu doang, kayak nyawa kita gitu, satu kertas itu doang harus bisa semua gitu. Nggak harus bisa semua sih, tapi harus bisa gitu. Nah, pas masuk saya D2 gitu, beda dengan D1 mungkin saya lebih tenang. Kenapa? Soalnya kan D1 tadi saya bisa 4. Bisa 4-4-nya, Dan dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya benar 4, itu udah medali perunggu. Biasanya. Cukup yakin nih kayaknya, wah udah aman lah ya. Jadi saya udah percaya diri, udah aman lah. Lebih tenang gitu ya. Hari kedua ini mau hasilnya gimana, perunggu lah. Jadi udah lah. Kerjain aja gitu. Kerjain, saya nomor 5 sama 6 cenderung cepat kan, 1, 2, 3, 4, di 2 itu 5, 6, 7, 8 gitu kan. Saya ngerjain soal nomor 5 sama 6 cukup cepat, saya ketemu soal nomor 7. Ke-7 ini soal geometri yang saya nggak suka. Kamu bilang tadi ya susah gitu ya. Nah gimana itu? Tapi waktu saya masih banyak nih. Oke. Jadi saya ada punya 2 pilihan kan, ngerjain soal 7, nomor 7 atau soal nomor 8. Kalau matematika itu biasanya urutannya itu naik. Jadi soal nomor 5 lebih gampang daripada nomor 6, lebih gampang dari 7, lebih gampang dari nomor 8. Makin ke 8 makin susah. Iya. Geometri nomor 7. Nah, jadi kan saya punya 2 pilihan, antara ngerjain soal geometri atau ngerjain soal nomor 8. Nomor 8 yaitu teori bilangan. Pas saya lihat nomor 8,
saya kayak kepikiran idenya tapi kayaknya susah gitu loh kayak. Jujur pas saya lihat soal nomor 8, kayak jawabannya ini tapi kayak nggak mungkin segampang ini gitu buat soal nomor 8. Jadi saya kayak ada ketakutan gitu lihat takut kejebak di soal nomor 8. Ya udah saya coba geometri. Geometri dulu deh. Ya, dengan tadi saya bilang saya pakai cahaya gelap gitu. Saya nguli gitu. Saya nguli, saya bongkar semuanya gitu dan puji syukur dapat. Sisa setengah jam. Sisa setengah jam. Ya, sisa setengah jam saya coba nomor terakhir. Tapi ya nggak dapat tadi sisa nomor terakhir, belum selesai dapat gitu, belum sempat dapat. Waktu selesai. Iya. Waktu selesai ngobrol-ngobrol sama teman dan ya ternyata kayaknya jawaban 5 sama 6 saya benar. Untuk jawaban nomor 7 saya nggak yakin soalnya cara saya cara gelap gitu. Jadi nggak tahu benar apa enggak sebelum hasil keluar gitu kan. Nggak yakin lah ya. Ya tapi kalau itu pun 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya benar, jujur aja saya udah tenang gitu. Iya benar. Betul. Nah, saya udah cukup tenang. Habis itu selesai itu saya pulang ke hotel, istirahat. Malamnya saya sama anak-anak matematika yang lain kita main. Di situ juga ngobrol-ngobrol lah pasti ya. Udah nggak kepikiran gimana gitu, udah santai-santai gitu. Udah santai gitu ya. Kita udah main-main. Besoknya kita ke Kebun Raya Bogor. Jalan-jalan, refreshing lah ya. Betul. Kita refreshing ya. Di sana juga ketemu anak-anak di bidang lain. Saya ketemu teman-teman anak dari BC dan juga anak-anak Smart GS juga tentunya gitu. Yang ikut ya OSN ya. Itu bisa dibilang refreshing doang lah. Tapi kan masih nggak tenang nih. Aduh, ini dapat apa ini ntar nih kan? Saya tenang sih. Saya cukup tenang soalnya saya nggak punya target apa gitu. Target saya cuma medali pada saat itu. Intinya medali lah ya. Dan pada saat itu saya cukup yakin saya medali, jadi saya cukup tenang di situ. Udah santai. Setelah itu hari esoknya kan pengumuman. Pengumuman ini kita dikumpulkan di Senayan di gedung Kemdikbud kalau nggak salah. Saya lupa gedungnya apa. Di situ kita pengumuman. Jadi ini yang paling deg-degan kayaknya nih pas pengumuman ini. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Awalnya sebelumnya tenang, pengumuman ya lumayan deg-degan gitu. Jadi kita anak GS itu duduk barengan gitu. Satu yang berapa? 15 anak ya kalau nggak salah. 15 anak ya. Kita kumun gitu, nggak satu baris sih, tapi ya 3 baris tapi dekatan semua gitu. Aku ingat banget di pojok kiri kita. Pojok kiri 3 baris apa 2 baris saya lupa gitu. Pengumuman lah di sana. Pas pengumuman, reaksi saya itu cuma satu. Lama banget ini pengumuman gitu kan. Soalnya kan walaupun yang OSN offline itu cuma bidang SMA, bidang SD sama SMP-nya itu juga diumumin di hari yang sama, di saat yang sama. Dan itu kan tunggu dulu semua dari tingkat SD 2 bidang, SMP 3 bidang, SMA 9 bidang. Lama ya. Masing-masing 15 anak. Disebutin satu-satu terus maju satu-satu gitu kan. Maju ke depan gitu ya. Udah deg-degannya di situ sebenarnya nunggu lamanya itu kayak aduh, panggil gak ya. Dan teman-teman saya udah pada kepanggil semua tuh. Udah pada kepanggil, Smart GS perunggu dapat 2. Terus pas silver atau perak kepanggil lagi 4. Pas emas untungnya puji syukurnya kepanggil gitu. Kepanggil di matematika yang pertama gitu. Kevin. Ya, kepanggil dan itu udah lega lah. Untuk kepanggil gitu. Untungnya kepanggil. Nah, gimana perasaannya setelah dipanggil dan menyatakan medali emas? Perasaannya gimana, Ben? Perasaannya tentunya senang gitu. Senang dan juga puas lah ya. Senang gara-gara ya dapat emas, siapa sih yang nggak senang gitu. Yang kedua puas soalnya ya tadi upayanya kerja kerasnya udah terbayar dengan tuntas gitu ya. Dengan lunas begitu ya. Ini target. Sebenarnya targetnya baru cuman medali sih sebenarnya. Medali. Soalnya di OSN jujur medali itu tujuan saya dapat medali kan yang tujuan pertama masuk ke Platnas. Tujuan kedua supaya beasiswa di sini kan. 1 tahun. Lumayan. Dan sebenarnya medali apa aja tetap lolos Platnas gitu. Jadi sebenarnya target saya medali dan kalau bisa lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya targetnya PH ke atas gitu lah. Dan dapat emas pertama lagi kan. Ya senang gitu lah. Cukup senang gitu. Dan sangat senang lah, bukan cukup senang lagi. Event selanjutnya adalah kenapa matematika? Mungkin bisa diceritakan. Menurut saya kan ini pelajaran yang sangat susah. Dan saya yakin juga mayoritas anak SMA menyatakan bahwa matematika itu sangat susah. Justru Kevin pilih OSN matematika dan akhirnya meraih medali emas tentunya. Kalau dibilang kenapa pilih matematika itu harus ditarik mundur lagi pada saat saya SD kelas 4. Saya itu SD di Metro Lampung. Pada saat itu saya bersekolah di SD Penabur Metro. Di situ saya ambil ekskul matematika.
saya ambil ekskul matematika di situ dan kebetulan dipercaya sekolah untuk mewakili sekolah di OSK SD pada aku lupa tahun berapa gitu lah. Pas saya ikut OSK gitu, ngerjain soal pada saat kelas 4 gitu ya, nggak menang. Saya tidak lolos ke OSP gitu. Dan di situ lumayan tertarik lah dengan bidang olimpiade. Makanya saya lumayan belajar pada saat itu. Tapi belajarnya bukan ke arah belajar olimpiade. Soalnya saya kurang ngerti olimpiade itu pada saat itu apa. Kayak gimana gitu ya. Jadi saya lebih ke arah belajar pelajaran sekolah gitu lah. Bisain semua pelajaran sekolah matematika gitu dan bidang-bidang lainnya. Dan pada saat saya kelas 5, saya diutus sekolah lagi, dipercaya sekolah lagi untuk mewakili sekolah lagi di OSK matematika lagi gitu. Dan pada saat itu puji syukur pada Tuhan gitu, saya dapat juara 3 di OSK pada saat itu. Juara 3. Dan berhasil lolos ke tingkat OSP. Dan pada saat itu saya juga harus berterima kasih sih sebenarnya. Pada saat itu ada guru penabur dari Jakarta, guru matematika penabur dari Jakarta yang ngajar di Metro gitu. Kayak beberapa bulan sekali beliau datang ke sana. Beliau boleh disebut namanya? Seingat saya Pak Indra. Pak Indra dari penabur Jakarta gitu ya. Seingat saya ya. Saya udah lama gak ketemu gitu. Jadi beliau sering datang ke sana ngajarin saya olimpiade. Jadi saya belajar olimpiade pada saat itu sama saya sama Pak Indra itu ya. Dan pada saat itu saya lolos ke OSP. Pada saat OSP kita itu dikumpulkan di suatu hotel gitu di Bandar Lampung kalau nggak salah. Kita ujian lagi di sana OSP. Dan pada saat itu pertama kalinya saya mengalami ujian atau olimpiade yang satu ruangan kayak beratus-ratus anak gitu. Kayaknya sekitar 100 anak gitulah. Dan cukup takut lah di situ kayak. Iyalah 100 orang. Persaingannya luar biasa. Gak ada pengalaman. Tapi ya udah kerjain aja. Kerjain, saya kumpulkan, baliklah ke Metro. Saya sampai rumah ya udahlah. Kayaknya nggak lolos gitulah. Hasilnya kayaknya buruk, kurang baik gitulah. Jadi saya santai gitu dan saya bahkan nggak tahu pengumumannya kapan. Saya nggak nungguin pengumuman gitu. Dan ingat banget pada saat itu saya lagi tiduran di kasur kayaknya. Saya dapat telepon dari orang tua. Lolos ke nasional gitu. Jujur saya kaget dong. Kok bisa lulus? Kok bisa lulus gitu? Dan kebetulan pada saat itu reaksi pertama saya ngecek gitu. Ini beneran lulus apa enggak? Dan ternyata pas saya cek, saya lolos nasional pada saat itu. Peringkat 25 passing grade matematika. Dan pada saat itu nasional di Bogor. Di Padang. Dan saya jalani walaupun tidak dapatkan apa-apa gitu, cuma dapat sebagai peserta. Tapi di situ ketertarikan saya dengan matematika lumayan terbangun. Dan juga Pak Indra tadi itu dia memberitahukan orang tua saya gitu untuk ngelesin saya di salah satu bimbel. Dan pada saat itu COVID datang. Pada saat itu saya kelas 7, COVID datang. COVID itu pas datang semua jadi online kan? Iya betul. Jadi saya kebetulan karena online, bimbel yang ditawarin tadi itu juga online gitu. Jadi kebetulan saya bisa ikut secara online dari Lampung. Pada saat saya ikut bimbel tersebut, saya ketemu dengan salah satu guru yang masih jadi guru saya sampai sekarang gitu. Pada saat itu ada namanya Ko Filbert, itu guru matematika saya. Dari saya SMP kelas 7, saya belajar sama dia. Pada saat itu pas saya belajar sama dia, saya juga dipertemukan dengan salah satu teman saya sampai saat ini, Steven. Si Steven. Ya, saya ketemu Steven pada saat itu, dia kelas 8, saya kelas 7. Kita les sama Ko Filbert ini. Dan pada saat itu saya OSN yang tadi saya udah cerita kelas 7 SMP dan puji syukur dapat perunggu ya. Ditariklah sampai sekarang dan ya karena udah kayak gitu saya udah ketertarikan saya dengan matematika sudah cukup tinggi gitu ya dilanjutkan sampai sekarang sampai olimpiade dan akhirnya di SMA meraih medali emas begitu ya. Vin, bagaimana sih cara kamu belajar ya sehingga meraih prestasi yang saya yakin bukan hanya ini, prestasi di luar sana juga saya yakin ada di berbagai universitas gitu ya. Saya beberapa kali mendengar prestasi itu. Apa sih bagaimana cara yang mungkin bisa diberikan kepada siswa atau adik-adik kelas atau mungkin orang tua mungkin ya supaya nanti kasih tahu ke anaknya cara belajar yang baik yang memang perlu dibagikan kepada orang dalam matematika gitu ya. Mungkin sebelumnya menurut aku tidak ada cara belajar yang buruk gitu ya. Jadi cara belajar yang mungkin berguna bagi aku mungkin tidak berguna bagi orang lain. Tapi secara umum menurut aku ada beberapa poin yang harus digarisbawahi gitu lah. Yang pertama itu konsisten. Ya. Kita itu nggak perlu lah belajar, menurut aku ya nggak perlu belajar sampai jam 2 pagi gitu, jam 3 pagi. Yang penting itu kita konsisten. Setiap hari? Tiap hari kita harus review materi, kita ngerjain latihan soal, ngerjain terus latihan soal gitu.
dan jangan bosen-bosennya gitu. Soalnya kan kalau aku kan matematika otomatis setiap hari ketemu Matematika gitu ya. Kalau bisa jangan bosen gitu lah. Ya karena suka tadi kan, tertarik, akhirnya ya punya semangat untuk belajar terus toh. Kan ya, itu poin satu yang paling penting itu konsisten. Konsistensi. Yang kedua itu adalah temui tadi tuh cara belajar kamu sendiri. Oke. Cara belajar saya sendiri itu ya tadi, saya tuh banyak latihan soal. Oke. Saya lebih suka ngerjain latihan soal daripada belajar materi. Jadi saya lebih suka latihan soal yang banyak. Ada juga anak yang lebih suka materi. Daripada contoh soal. Ya, dia lebih suka, ada anak yang lebih suka ngafalin cara-cara pengerjaan gitu, ngerja kayak lebih suka menambahkan sebutannya tools gitu, alat-alat di otak dia supaya dia bisa mengerjakan soal dengan lebih baik. Kalau saya lebih suka ngerjain latihan soal. Dan juga ya tadi jam belajarnya gimana? Apakah kamu memang bisa belajar sampai jam 12 malam? Kalau emang bisa silakan. Kalau emang bisa, tapi kalau saya nggak bisa, jadi saya mungkin tadi sebisanya doang. Poin ketiga adalah jagalah kesehatan. Nah ini penting sih, sangat penting karena nggak sehat ya udah selesai semua urusan gitu ya. Tapi kalau sehat semua bisa dia. Ya kalau sehat itu udahlah kayak usaha kita udah pasti cukup gitu lah. Asalkan kita kerja keras dan kita jaga kesehatan, aku yakin hasilnya juga pasti baik. Dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya adalah jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan gitu. Nah ini dia, mengandalkan Tuhan segala sesuatu gitu ya. Gimana itu? Kalau masalah itu kayak saya pernah dengar lah banyak banget anak itu yang cerita gitu kayak saya udah belajar sampai tengah malam tapi nggak dapat apa-apa. Oh iya benar. Habis itu juga ada anak yang misalkan H-3 OSN, H-4 OSN masih pusing gitu kayak aduh materi ini belum selesai, aduh gimana gitu pusing belajarnya. Kalau saran saya buat yang seperti itu mungkin saya nggak tahu kan, mungkin sebelum belajar tidak diawali dengan doa gitu. Ya benar. Pada saat itu kurang berserah pada Tuhan mungkin ya. Jadi mungkin pas OSN itu cuma mengandalkan kerja keras sendiri gitu. Iya benar. Mungkin. Soalnya kalau kita ingin berjuang untuk mencapai sesuatu, pertama-tama itu berserah dulu kepada Tuhan, baru setelah itu kerja keras. Jadi jangan kerja keras sisanya diberikan kepada Tuhan. Jangan, kan ada beberapa konsep tuh kerja keras dulu dan sisanya serahkanlah kepada Tuhan. Berserah dulu kepada Tuhan, baru sisanya kerja keras. Betul ya. Oke, luar biasa. Nih terakhir nih, Vin. Apa target selanjutnya Kevin, karena kan ini kan level paling tinggi ini kan medali emas di Olimpiade Sains untuk di negara Republik Indonesia ini kan. Nah target berikutnya apa nih? Target berikutnya sih saya mengejar beasiswa buat universitas gitu ya. Beasiswa. Dan kalau ditanya saya ingin pergi kemana, jujur saya belum pasti juga. Saya masih punya banyak pilihan universitas gitu di dalam dan luar negeri. Dan ya target saya intinya dapat beasiswa di sana, yang dapat beasiswa yang terbaik lah. Gitu. Seperti itu Kevin. Terima kasih banyak sudah memberikan pengalaman, sudah memberikan cara belajar, tips dan lain sebagainya tadi. Ya mudah-mudahan Kevin apa yang akan dicita-citakan tadi, target selanjutnya beasiswa itu bisa tercapai. Saya doakan supaya itu bisa tercapai nantinya. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.